Akhirnya saya beralasan seperti itu, 10 juz yang saya hafalkan sebelumnya, jangankan nambah, bahkan semuanya hilang, lenyap 10 juz itu. Karena saya bukan cuma nggak nambah, bahkan saya nggak murojaah, nggak ngulang hafalan 10 juz itu. Lenyap semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, dan salawat serta salam selalu kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh sahabat, kerabat, dan seluruh pengikutnya sampai hari kiamat kelak. Sahabat, kita lanjutkan cerita bagaimana pengalaman saya menghafalkan yang semuanya sudah saya tuliskan di buku ini, Quranku Kalamu Ya Rahman. Detail sekali saya ceritakan di buku ini bagaimana pengalaman saya. Saya berharap buku ini menjadi amal jariah buat saya dan buat yang membantu menyebarkan buku ini. Semoga kemudian banyak lahir para penghafal Quran, mereka yang putus asa, yang lemah semangatnya dalam Quran, kemudian setelah baca buku ini bisa berkobar lagi semangatnya. Sahabat, setelah saya pertama dapat 6 juz kaset pita murattal Quran, saya hafalkan seadanya semuanya. Ya, namanya menghafal pakai kaset kan, ya bisa salah-salah hurufnya. Saya cuma punya modal bisa bahasa Arab karena belajar dari pesantren lughah, pesantren bahasa ya, tapi nggak terlalu mahir juga. Ya, kadang ain ke hamzah ketuker, sa sama sa ketuker, ka sama qaf ketuker. Karena banyak kan yang mirip ya, to sama ta dalam Al-Qur'an itu. Dan setelah saya storekan hafalan saya, memang benar-benar banyak yang salah. Banyak yang salah. Tapi ala kulihal, memang karena udah benar-benar pengen menghafal Quran, sementara nggak punya komunitas, nggak punya guru, ya udahlah saya hafalkan tadi seadanya aja pakai kaset murattal. Saya memang nggak pernah menyarankan ketika orang nanya bagaimana cara menghafal Quran untuk menghafal autodidak seperti saya, nggak pernah saya menyarankan memang. Karena saya dalam kondisi benar-benar kepepet, benar-benar pengen, sementara cuman punya itu saja sarananya. Nah, maka kalau orang pengen hafal Quran, nggak mau harus punya guru, memang harus punya pembimbing. Ketika udah lemah semangat, bisa dimotivasi oleh guru. Bacaan belum benar, bisa dibenarkan oleh guru. Ketika kurang ikhlas, bisa dibimbing untuk lebih ikhlas sama gurunya. Sementara saya cuma seadanya saja karena udah benar-benar pengen ngafal Quran. Ya, alhamdulillah setelah dapat 6 juz, saya cari-cari lagi, nanya-nanya lagi, alhamdulillah saya dapat 10 juz kemudian. Juz 1, 2, 3, 5, 6, 10, 12, 15, 28 sama juz berapa satunya ya? 21 kalau nggak salah. Saya dapat 10 juz. Dalam waktu setahun tuh sampai kelas 3 SMP, kelas 3 di pesantren, alhamdulillah 10 juz itu selesai saya hafalkan semuanya. Selesai alhamdulillah. Tapi ya kembali tadi ya, masalah salahnya banyak sekali salahnya. Ya, cuman alhamdulillah saya selesai menghafalkan 10 juz itu selama 1 tahun sampai saya lulus dari pesantren. Nah, setelah lulus dari pesantren, kegiatan menghafal ini saya terhenti nih, stop. Kenapa stop? Karena terhenti, alasan pertama memang karena kasetnya udah habis. Modal buat menghafalnya udah nggak ada lagi, mentok di 10 juz saja. Alasan kedua saya adalah karena kesibukan kegiatan di SMA. Setelah saya melanjutkan di SMA Sambil Muhtadin, SMA Islam di masjid terbesar di Kalimantan Selatan, ada di Masjid Raya Sambil Muhtadin, ada di lingkungannya itu ada SMA. Saya sekolah di situ. Kegiatannya padat, itu dari pagi sampai sore saya sekolah di situ. Kemudian di malam harinya saya juga biasa ikut majelis taklim pengajian sampai jam 9 sampai jam 10.
Karena di daerah saya di Kalimantan Selatan di Banjarmasin ini alhamdulillah majelis taklim pengajian itu hidup sekali. Yang berangkat ke majelis taklim bukan cuma ibu-ibu, anak-anak muda bahkan banyak yang berangkat ke majelis taklim, banyak yang ikut pengajian. Akhirnya saya beralasan seperti itu, 10 juz yang saya hafalkan sebelumnya jangankan nambah, bahkan semuanya hilang, lenyap 10 juz itu. Karena saya bukan cuma nggak nambah, bahkan saya nggak murojaah, nggak ngulang hafalan 10 juz itu. Lenyap semuanya. Nah, tapi proses saya nyari kaset masih berlanjut. Alhamdulillah, ketika kelas 2 SMA, alhamdulillah saya dapat rekomendasi nih, ada kasih tahu sama guru di SMA waktu itu, ada di toko ini katanya kaset 30 juz. Alhamdulillah saya dapat kaset 30 juz, ada 20 kaset waktu itu. Ada pakai bentuknya kayak tas gitu. 20 kaset 30 juz. Waktu itu saya masih ingat sekali harganya 240.000. Karena harga segitu buat saya waktu itu ya begitu berharganya. Tapi kan udah bener-bener pengen sekali. Saya usahakan. Alhamdulillah. Tapi yang kemudian yang menjadi masalah berikutnya adalah qori'nya adalah Syekh Abdurrahman Sudais, ya, imam besar Masjidil Haram, ya, udah terkenal sekali kan beliau. Kalau yang sebelumnya saya ngafal pakai qori'nya Syekh Muammar ZA, beliau bacaannya lambat, pelana. Kalau Syekh Abdurrahman Sudais kan suaranya agak ke hidung gitu, nah bacaannya juga cepet. Jadi hurufnya benar-benar nggak ketangkap. Syekh Muammar ZA masih lumayan lah ketangkap hurufnya. Kalau Syekh Abdurrahman Sudais hurufnya udah benar-benar nggak ketangkap. Kadang ada bahkan yang hafalan saya itu benar-benar salahnya bejibun. Karena benar-benar nggak jelas. Misalnya di surat Saba tuh saya ngapal mim mahariba wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa quturir rasiyat. Itu waktu itu saya nggak tahu lah ngapalnya apa. Yang jelas banyak sekali salahnya di ayat itu. Di surah Shad juga ada banyak sekali salah saya. Satu ayat itu benar-benar banyak salahnya. Karena tadi benar-benar cuma dengar doang. Hanya mendengar doang. Nah, ya udah, tapi saya hafalkan aja. Saya nggak langsung saya hafalkan waktu itu. Nggak langsung saya hafalkan. Sampai di kelas 3 SMA, yang kegiatan menghafal masih saya tinggalkan selama di SMA itu. Saya silaturahim ke seorang ustaz saya waktu di pesantren. Kemudian beliau waktu itu ngedengar saya pernah hafalin Quran. Ini pernah hafalin Quran ya. Kemudian beliau nanya nih, gimana katanya beliau hafalannya, udah hilang semua saat itu saya udah lama nggak saya ulang. Kemudian beliau ngambil kitab di rumahnya, itu ada satu kitab namanya kitab Irsyadul Ibad. Beliau bukakan kitab itu, ternyata di kitab itu beliau bacakan satu hadis yang mengatakan bahwa siapa yang hafal Quran kemudian dia melupakan hafalannya, maka dia telah berdosa besar. Saya langsung kaget. Berdosa besar melupakan hafalan. Udah saya pamit pulang. Nah, setelah itu saya mulai mikir nih gimana caranya biar bisa ngafal kembali, mengulang kembali hafalan saya yang udah hilang. Karena saya nggak pengen berdosa besar. Saya nggak pengen mendapatkan dosa besar. Walaupun ternyata setelah itu saya teliti kembali hadis itu ternyata memang doif. Tapi alhamdulillah dengan hadis yang dibacakan sama ustaz saya waktu itu, saya benar-benar termotivasi untuk menghafalkan kembali hafalan saya. Akhirnya ketika lulus SMA, ada masa jeda dari masuk perguruan tinggi, masa 3 bulan waktu itu libur sebelum masuk perguruan tinggi. Waktu itulah saya gunakan untuk mengulang kembali semua hafalan yang sudah saya hafalkan 10 juz itu. Dapat alhamdulillah 3 bulan, alhamdulillah saya bisa mengulang kurang lebih 10 juz itu. Makanya setelah itu saya nggak pengen lagi meninggalkan hafalan saya. Saya cukup sekali saja jatuh di satu lubang yang begitu pahit buat saya, yaitu lubang melupakan hafalan. Setelah itu saya nggak mau lagi melupakan hafalan yang pernah saya hafalkan. Nggak mau lagi saya. Saya nggak mau jadi mantan hafid, nggak mau saya. Saya nggak mau cuma punya gelar sudah pernah hafal, nggak mau. Makanya alhamdulillah sampai saat ini semua hafalan alhamdulillah lancar semuanya. Dan alhamdulillahnya setelah itu saya ngapalin 10 juz. Niat awalnya pengen cuma ngulang hafalan lama. Nah alhamdulillahnya setelah itu saya keterusan akhirnya pengen lagi ngapal yang lain.
Nah, tapi tadi ya ngafalnya juga sendiri, nggak ada guru. Ngapal sendiri ya sepengennya saja. Lagi pengen nambah, lagi males ya males gitu, namanya hafal sendiri kan ya. Lagi pengen merojaah, nggak ada program, sepengennya sendiri saja. Tapi itu benar-benar yang saya rasakan adalah anugerah dari Allah. Nah, waktu kuliah saya pernah beberapa kali setoran. Ada ke Ustadz, namanya Ustadz Mahyudin Ismail. Beliau juga seorang tunanetra yang hafal Quran. Tapi kalau kuliah 6 juz saya dapat waktu itu setoran. Ternyata ada masalah beliau. Akhirnya beliau pindah rumah. Jauh, nggak bisa lagi. Pernah setoran ke kakak kelas juga, dapat 2 juz. Kemudian nggak ada beberapa kendala, ya berhenti lagi. Pernah setoran lagi ke ustadz lain, ada kendala lagi. Nggak pernah selesai saya setoran ke satu ustadz waktu itu. Alhamdulillah. Tapi di 4 tahun masa saya kuliah, dari tahun 2002 saya mulai ngafal kembali sampai tahun 2006 ketika saya lulus kuliah. Alhamdulillah saya bisa menghafalkan. November 2006 saya wisuda, November 2006 itu juga selesai hafalan saya 30 juz. Ya tapi cuma sekedar hafal ya. Cuma sekedar hafal. Maksudnya cuma sekedar hafal, ini salahnya jangan ditanya, banyak sekali salahnya. Dan yang saya rasakan pertolongan Allah ketika kita memang udah benar-benar bertekad, berniat kuat untuk dekat dengan kalamnya, itu benar-benar luar biasa. Di masa akhir nih, 25 juz ke atas. Kan itu kita berarti harus nambah hafalan sambil juga murojaah, ngulang hafalan yang lama. Nambah hafalan yang baru harus tetap. Nah, ngulang hafalan yang lama juga harus. Artinya, kalau hafalan kita banyak kan berarti harus banyak yang kita ulang kan ya. Nggak mungkin kalau 25 juz hafalannya sehari cuma murojaah 1 juz, nggak mungkin. Karena berarti 25 hari baru pulang semuanya, nggak bakalan lancar hafalan kita. Maka kita ngulang paling nggak sehari 3-4 juz kalau hafalan kita 25 juz kan ya. Nah saat itu selain harus murojaah segitu, nah juga harus nambah hafalan. Maka saya udah mulai agak ketahan nih di saat itu. Nah, Allah kasih lagi pertolongan apa? Saya dengar kemudian dari saudara sepupu saya, beliau punya namanya waktu itu benda itu Al-Quran digital. Al-Quran digital, wow, itu benda itu udah mewah sekali buat saya. Bentuknya segi 4, segini ya kayak HP lah gitu ya, cuman tiduran bentuknya. Di situ ada tulisan Al-Quran murattal, tapi kembali ya, murattalnya saya Abdurrahman Sudais. Ada tulisannya juga, tapi tulisannya saya nggak bisa baca. Ada hadis Riyadus Sholihin, saya nggak bisa baca yang lain-lainnya. Yang saya pakai cuman buat murattalnya saja. Nah, alhamdulillah saya bisa kebeli itu. Waktu itu harganya 850.000. Itu perjuangan juga buat saya. Tapi alhamdulillah dapat rezeki dari mana-mana gitu, dapat rezeki dari. Nah, alhamdulillah karena kita biasanya kalau punya benda yang baru, punya sesuatu yang baru kan kita punya semangat baru nih ya. Suka ngutak-ngatik, suka main-mainin kan ya. Kayak HP nih, kita kalau punya HP baru ya kita suka ngutak-ngatik, suka main-mainin kan ya. Nah kayak gitu juga saya waktu itu. Dengan adanya benda itu yang kemudian awalnya saya udah mulai lemes ngapal karena harus mengulang hafalan yang lama dan harus menambah hafalan yang baru. Dengan adanya benda itu saya lebih semangat lagi alhamdulillah menghafalkan Al-Quran, lebih semangat lagi menghafal yang baru, lebih semangat lagi mengulang hafalan yang lama. Alhamdulillah benar-benar pertolongan dari Allah buat saya. Alhamdulillah tadi setelah saya mulai lemas di tahun 2006 awal itu Allah kasih itu. Alhamdulillah tuh benar-benar memicu semangat lagi buat saya menghafalkan Al-Quran sampai selesai tadi 2006 di bulan November. Saya kemudian hijrah pindah ke sini ke daerah Tangerang Selatan ke Ciputat buat melanjutkan kuliah, ambil S2. Nah di sini di Ciputat Tangerang Selatan di tahun 2008 alhamdulillah saya bisa menyetorkan hafalan saya ke seorang guru yang juga saya ceritakan di sini, Syekh Ali Fakhruddin, Ustadz Ali Fakhruddin. Alhamdulillah saya bisa menyetorkan setelah 2 kali khatam saya setoran sama beliau. Alhamdulillah saya diberikan beliau ijazah, diberikan beliau sanad hafalan Al-Quran. Nah, alhamdulillah saya merasakan begitu luar biasa efek Al-Quran ini, begitu luar biasa keberkahan Al-Quran ini. Alhamdulillah sampai hari ini alhamdulillah saya tetap bisa menjaga hafalan.
alhamdulillah bisa lancar menikmati hafalannya, alhamdulillah. Dan saya merasakan kalau saya bisa, maka saya yakin sekali semua orang jauh lebih bisa dibandingkan saya. Saya ngafal sendiri, saya ngafal nggak pakai mushaf, saya ngapal nggak ada gurunya. Setelah selesai 30 juz baru saya setorkan ke guru. Bukan dalam proses menghafal setorkan ke guru, enggak. Tapi setelah selesai semuanya baru saya setorkan. Nah, di situ memang banyak sekali dibenarkan. Nah, maka saya bisa, saya yakin sekali semua orang pasti akan jauh lebih bisa dibandingkan saya menghafalkan Al-Quran ini. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Semoga menginspirasi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.